kalau misalkan kita meng mendengar kata skripsi atau bagi teman-teman yang mau skripsi, tentu itu sesuatu hal yang saya tidak menyebut itu sebagai momok, tapi itu suatu suatu apa, suatu tahapan proses kita untuk menjadi seorang wisudawan, karena harus menulis skripsi untuk S1 ya, untuk S1. Artinya, kita harus bisa memposisikan diri bahwa skripsi itu harus kita fokuskan. Jadi setelah saya mengambil istilah liburan. Liburan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita udah capek bekerja, itu kita harus liburan refreshing. Nah, sama. Skripsi itu adalah liburannya perkuliahan kalian selama menjalani S1, pendidikan mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Liburan itu ditandai dengan skripsi. Oleh karena itu, untuk kita bisa berlibur dengan skripsi atau membuat sebuah skripsi yang bagus, artinya kita perlu persiapan dan hiking agar liburan skripsi kamu tepat sasaran dan tepat. Oleh karena itu, mulai sekarang kita mencoba untuk enjoy and having fun dengan skripsi tersebut. Tentu ada hal yang harus kita siapkan, atau hal yang harus kita siapkan untuk bisa kita menghadapi skripsi atau menjalani skripsi atau yang akan menjalani skripsi. Yang pertama adalah kamunya sendiri. Jadi kita sendiri, kita harus niat komitmen. Artinya apa? Artinya jalani skripsi atau ikutin skripsi dengan niat komitmen yang tinggi, yang bagus. Kemudian yang tidak kalah penting adalah topik. Nah, kadang-kadang sebagian besar mahasiswa itu sudah stres duluan atau menghabiskan waktu terlalu banyak untuk mendapatkan sebuah topik. Padahal sebenarnya topik itu selalu ada di sekitar kita. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya mencari dan menentukan topik berdasarkan preferensi dari teman-teman sekalian. Tapi yang perlu menjadi garis bawah adalah bahwa pilihlah topik yang kita suka. Jangan pilih topik karena memang tidak ada pilihan topik lain. Aturan pertama dalam memilih topik adalah kita suka dulu dengan topik itu. Kalau kita udah suka, baru kita bisa jalani. Sama halnya kalau kita mengambil kuliah. Kalau kita mengambil kuliah dengan jurusan yang tidak kita suka, niscaya biasanya kita akan mengalami masalah. Sama halnya dengan skripsi. Kita harus bisa memilih topik yang kita suka. Kemudian setelah kita mendapatkan topik yang kita suka, hal penting lainnya yang harus dipahami adalah metodologi penelitiannya. Metodologi penelitian itu adalah cara kalian running skripsi itu. Cara kalian running penelitian skripsi itu. Kalian sudah punya mobil misalkan, atau kalian sudah punya motor, tetapi kalian tidak tahu cara menggunakannya, maka akan sia-sia. Seperti itulah analogi dari metodologi penelitian. How to get there. Nah, yang kedua adalah dasar statistik. Bagaimanapun juga, apapun area penelitian kita, mau itu sosial, ekonomi, hukum, manajemen, engineering, TI, sistem, atau apapun, tetap dibutuhkan dasar statistik. Nanti akan saya jelaskan apa saja dasar statistik yang kita butuhkan minimal untuk bisa penelitian skripsi. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah sikap. Bagaimanapun juga skripsi itu tidak individu kita, karena kita tentu akan ada dosen pembimbing, teman, dan lain sebagainya. Nah, sikap menghadapi dosen, lingkungan teman itu juga perlu kita garisbawahi. Nah, ini adalah umum dari sebuah apa yang perlu kita siapkan dari skripsi. Yang ini saya garis bawahi di sini adalah bahwa kita semua, adik-adik sekalian, harus punya setidaknya 2 manajemen. Pertama adalah manajemen target apa yang mau kita capai, dan kedua adalah manajemen waktu, berapa lama kita mau menyelesaikan skripsi. Pertanyaan ini tentunya ada di diri kita sendiri. Saya pengen menyelesaikan skripsi dalam waktu berapa lama? 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau apapun, itu memang keputusan ada di kita. Tetapi melalui webinar ini kami akan mencoba menyampaikan bagaimana caranya menyelesaikan atau menaklukkan skripsi dalam waktu 2 bulan. Kami akan memberikan beberapa tips dan timeline selama 2 bulan itu bisa nggak sih? Atau apa aja yang harus saya lakukan agar saya bisa nulis skripsi selama 2 bulan. Oke, mari kita masuk satu persatu. Saya mulai dengan menerangkan bagaimana timeline 2 bulan itu bisa diraih oleh adik-adik sekalian. 2 bulan saya bagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase 1 bulan pertama. Fase 1 bulan pertama ini sangat kritikal sekali, jadi memang kita harus patuh
untuk bisa mendeliverkan ini supaya kita bisa dapat jaminan bahwa 60 hari itu bisa kita selesaikan untuk menulis skripsi. Minggu pertama ini adalah minggu yang mulai terasa kita mulai berusaha effort. Mau dimulai dari minggu pertama, kita akan mengkaji topik. Di sini saya tidak menyarankan untuk langsung menentukan topik, tetapi instead mengkaji topik terlebih dahulu. Mengkaji topik nanti akan saya uraikan bagaimana gambaran dalam melakukan pencarian topik, sekaligus penentuan topik, termasuk bagaimana cara kita mendokumentasikan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita, supaya itu bisa menjadi sebuah judul penelitian. Langkah kedua dalam minggu ini adalah carilah sumber referensi sebanyak mungkin. Zaman sekarang sumber referensi enak. Kalau zaman saya dulu, waktu saya ngambil D4, itu saya skripsi tahun 2002 ya, itu kebayang lah itu zaman seperti apa internet di situ, murni dari pustaka. Jadi mostly kebanyakan dari saya berkunjung ke perpustakaan dan lain sebagainya. Intinya adalah mencoba sumber referensi, dan sumber referensi dulu mayoritas adalah buku. Kalau sekarang lebih enak ya, kalau penelitian sekarang tuh jauh lebih enak, karena sekarang sudah mudah akses untuk beberapa makalah ilmiah seperti itu, paper conference ataupun paper jurnal. Itu sangat-sangat kita butuhkan untuk sumber referensi kita dalam menentukan topik. Yang ketiga, pada minggu ini kita melakukan kajian pustaka secara awal. Kajian pustaka awal artinya setelah kita temukan referensi tersebut, kita kaji secara ringkas, secara singkat, supaya kita bisa mendapatkan gambaran dari topik tersebut. Nah, pada minggu ini kita bisa melakukan pembuatan latar belakang penelitian awal, masih draft latar belakang, artinya memang belum sempurna, tetapi ini sebagai bahan kita kalau kita ingin menjustifikasi topik penelitian kita. Artinya pada saat kita mengajukan topik itu sudah ada dasarnya. Nah, dasar inilah yang kita kembangkan di dalam minggu pertama. Kemudian pada minggu ini kita membuat pendahuluan penelitian awal. Ini masih draft. Dengan berbekal usulan topik, dengan berbekal kita sudah mengetahui referensi penelitian orang lain terkait topik tersebut, kemudian kita sudah membuat latar belakang penelitian awal, nah kita pede menghadap dosen dengan topik yang sudah kita justifikasi. Pada umumnya yang saya alami adalah banyak mahasiswa itu datang ke dosen tanpa persiapan topik. Artinya adalah dia datang kemudian mengajukan, Pak, saya pengen topik ini. Terus kemudian dosen menanya, kenapa ngambil topik itu? Apa masalah yang di topik itu? Nah, kadang mahasiswa belum bisa waktu itu untuk mendefense topiknya itu. Hasil nanti bisa ditolak, bisa topiknya lemah dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah melakukan kajian pustaka awal, bahkan sampai membuat latar belakang penelitian awal, insya Allah itu justifikasi dari mahasiswa S1 itu akan diterima oleh dosen. Dan begitu sesuai topik dan nyambung dengan background si dosen pembimbing, itu kemungkinan besar pasti diterima. Minggu pertama itu kita sudah melakukan kajian awal atau pembuatan latar belakang terkait topik kita. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah minggu kedua. Minggu kedua adalah melakukan kajian pustaka sistemik sebagai kelanjutan dari kajian pustaka awal di minggu pertama. Pada poin ini kita akan mengetahui apa namanya state of the art. State of the art itu adalah kondisi penelitian yang terkait dengan topik kita. Misalkan, saya pengen mengetahui penelitian mengenai suatu di bidang, misalkan COVID ya, atau COVID-19 yang lagi tren sekarang. Penelitian mengenai COVID itu sekarang apa aja sih? Nah, tentu sangat banyak sekali. Harus kita stopkan dulu. Misalkan saya pengen mengetahui penelitian COVID terkait kesehatan, terkait hukum, terkait sosial, dan lain sebagainya. Kebetulan nanti saya ada contoh terkait topik-topik di area-area tersebut. Yang tidak kalah penting dalam minggu kedua setelah kita melakukan kajian pustaka sistematik adalah kita akan bisa mengembangkan hipotesis sekaligus menentukan objek penelitian. Objek penelitian itu adalah objek yang akan kita teliti. Kemudian tentu ada kata-kata subjek penelitian. Subjek penelitian itu adalah apa yang akan subjek apa yang akan kita teliti. Itu ada sebenarnya dari minggu pertama. Misalkan gini, saya pengen menganalisis hubungan antara X dan Y dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan itu adalah subjek penelitian kita. Objeknya apa? Objeknya adalah
pelanggan-pelanggan yang seperti apa, pelanggan yang mau kita cover di dalam penelitian kita, kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih detail di slide topik. Nah, di minggu kedua itu kita sudah melakukan kajian pustaka. Kalau ini sudah kita lakukan dengan baik, maka di minggu kedua kita sudah punya bab 1 dan bab 2. Next, di minggu ketiga, kita melakukan yang namanya kajian metodologi penelitian. Banyak banget metodologi penelitian di luar sana yang sudah siap pakai, ataupun yang bisa kita adopt. Yang paling penting di sini adalah desain penelitian. Terkadang mahasiswa itu banyak lupa, setelah menentukan metodologi penelitian, tidak bertanggung jawab untuk membreakdown menjadi sebuah desain penelitian. Desain penelitian itu adalah tahapan detail yang diturunkan dari metodologi penelitian yang isinya kurang lebih adalah kita mau ngapain aja di penelitian itu. Kita mau ngapain aja, apa yang kita lakukan aktivitasnya, melibatkan input-output prosesnya apa, termasuk kita alat bantu apa yang kita gunakan. Nah, itu harus bisa kita kaji di dalam minggu ketiga, termasuk persiapan instrumen penelitiannya. Ini sangat mungkin sekali dilakukan kalau kita sudah punya kajian atau hasil dari kajian. Ingat, di minggu kedua kita melakukan kajian pustaka sistematik. Di dalam kajian itu biasanya terdapat banyak sekali metode atau metodologi penelitian yang dipakai atau diteliti oleh peneliti sebelumnya. Entah itu dari buku teks, ataupun dari paper-paper. Nah, ini minggu ketiga berarti result-nya adalah bab 3. Minggu keempat, ini merah. Karena di minggu keempat ini kita harus bisa melakukan justifikasi atau penulisan bab 1 sampai bab 3. Jadi artinya dari minggu pertama sampai minggu ketiga itu kita review dari sini dan kita endpoint-nya ada di minggu keempat. Setelah kita melakukan endpoint, checkpoint pada minggu keempat untuk bab 1 dan bab 3, jangan lupa di minggu ini kita persiapan final pengumpulan data. Persiapan instrumennya sudah kita lakukan sejak minggu ketiga dan kita finalkan di minggu keempat. Begitu juga dengan persiapan pengolahan dan analisis data. Kemudian kita bimbingan rutin. Perlu diperhatikan adalah setiap minggu kita melakukan bimbingan rutin. Namun kenyataannya kadang ada beberapa dosen yang bisa ditemui setiap minggu, ada beberapa dosen yang jarang ditemui. Nah, itu nanti akan kita bahas bagaimana strategi untuk berkomunikasi dengan berbagai macam tiket itu. Tapi pada prinsipnya adalah selalu lakukan bimbingan rutin. Nah, sekarang misalkan bimbingan rutin dengan dosen, juga dengan bimbingan rutin dengan sekarang nih dengan jasa penjual skripsi yang bisa membantu kita dalam melakukan bimbingan rutin, termasuk revisi dari bab 1 sampai bab 3 secara akademik, karena memang penelitian ini penelitian akademik, jadi harus pembahasannya secara akademik. Nah, ini adalah 1 bulan pertama yang membantu kita dalam men-set schedule penulisan sampai bab 3. Jadi, keluaran dari minggu keempat ini adalah bab 1 sampai bab 3 kita tuh sudah final. Begitu 1 bulan pertama kita sudah bab 3 final, langkah berikutnya adalah lumayan lebih ringan, karena titik beratnya itu ada di bab 1 sampai bab 3. Oke, lanjut kedua. Setelah 2 bulan itu, setelah 1 bulan itu selesai, langkah berikutnya adalah memasuki bulan kedua. Memasuki bulan kedua adalah dimulai dari minggu kelima. Nah, kita sudah punya set dokumen bab 1 sampai bab 3 kita, dan kita sudah melakukan persiapan di minggu ketiga, kita sudah melakukan persiapan juga di minggu keempat finalisasi. Nah, langkah selanjutnya adalah minggu kelima. Minggu kelima kita fokuskan untuk pengumpulan data. Pengumpulan data, atau kalau misalkan yang bangun sistem adalah pada membangun sebuah sistem. Nah, di sini kita murni fokus pada pengumpulan data. Minggu ke-6 kita fokus pada pengumpulan pengolahan data, hasil data yang kita kumpulkan. Artinya kita olah itu data, kita olah data yang sudah kita kumpulkan, kemudian menggunakan berbagai aplikasi software dan lain sebagainya, kemudian lakukan pengolahan data, kemudian dilaporkan terhadap dosen pembimbing kalian, bimbingan rutin dan revisi. Jadi minggu kelima kita pengumpulan data, minggu ke-6 kita pengolahan data, minggu ke-7 kita analisis data. Dan biasanya itu kita melakukan yang namanya seminar hasil. Di minggu ke-7 kita melakukan analisis, nulis seminar hasil, sehingga kita mendapatkan bab 4 di minggu ke-7.
minggu ke-8 kita finalisasi semuanya, review bab 1 sampai 4, kemudian kita membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari bab 4 dan lakukan bimbingan sehingga bab 1 sampai bab 5 itu final. Itulah kurang lebih timeline umum lah, timeline yang bisa kita terapkan kalau kita pengen melakukan penulisan atau mencoba melakukan skripsi dalam waktu 60 hari atau 2 bulan.